Narsisnya tuh salah satunya adalah dia suka banget keluar negeri. Kalau Jokowi itu takut keluar negeri. Bahasa. Karena we walk the talk. Ya, tapi dia kenapa nggak resign aja ya? Apa? Menurut lo kenapa Erick Thohir nggak resign aja? Lu kalau dikasih 2 jabatan, 1 menteri, 1 ketua PSSI, emang lu resign? Gue juga sih. Kenapa? Ya gue sih sebenarnya pengen ngomong di depan orang yang sekarang berkuasa lah. Ya, supaya bisa jalan, IKN bisa bagus, terus IKN bisa mendongkrak ekonomi Indonesia ya. Gue mah seneng-seneng aja. Tapi kan buktinya enggak. Cuman dipakai upacara terakhir tuh. Habis itu. Iya, habis itu udah enggak. Itu juga udah. Upacara Jokowi terakhir. Iya, itu kan cuman nyelamatin aja bahwa IKN itu bisa dipakai untuk upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kedatangan tamu yang menggambarkan toleransi antara umat beragama. Wes. Ya kan? Apa tuh? Semi not slim boy. Wah, thank you bro datang. Lu nama lengkapnya siapa sih? Namanya Samuel sebenarnya. Nama Samuel. baptisnya Dharma Putra. Ya. Samuel Dharma Putra. Iya. Oh, jadi semi not slim boy itu lo ngaku-ngaku. Iya. Tapi dia sekarang udah agak slim kan? Iya, agak slim. Turun berapa kilo? Turun 25 kilo 2025. Jadi tahun 2026 ini 26 kilo rencananya. Pengennya 30 lah. Dengan cara apa lo? Gua intermittent fasting, olahraganya jalan aja tiap hari. Oh. Gitu. Ini mau agak kendor nih 2026 nih, tapi Kenapa? mau gua gas lagi. Pokoknya waktu itu setiap hari gua jalan minimal 5 km. 5 km itu berapa langkah tuh? Itu 10 ribuan lebih. 10 ribuan kurang ya. Ya. Gue sih berusaha gitu ya, tapi menurut gue makanan terenak di Indonesia itu yang namanya nasi menurut gue bro. Terus gua juga mencoba carnivore gitu. Gak pakai nasi. Gak pakai nasi. Ya sekarang kalau cheating adalah karena gue kan ya seperti lu bilang tadi kerukunan beragama Kristen banyak, Kristen Batak ya banyak acaranya gitu. Jadi di saat makan B2 itu babi kalau nggak pakai nasi memang kurang mantep gitu. Nah, tapi sih di situ kenikmatannya gitu. Ketika lo jarang makan nasi sekali itu enak banget. Parah bro. Nah, Maksudnya gue juga kan kita ketemu tuh ya. Tadi gue mencoba tuh 1 minggu gak makan nasi. Jebolnya di apa tuh kalau? Nasi uduk mat lengket yang dan di enak kalender. banget kan? Enak banget. Gue juga stop gula. Itu aja sebenarnya kalau lu tetap nasi minimal gula nggak ada, terus kayak donat apa itu hilangnya itu udah signifikan. Oh. Terus kemarin ya minum yang kopi gula aren, aduh anjir enak banget. Makanya katanya starvation is the best kelaparan adalah bumbu terbaik. Jadi bumbu nggak perlu bumbu. Apa aja pokoknya. Kalau udah lapar pasti enak. Gitu. Enggak tapi gini lah bro. Gulai itu enak. Rendang itu enak. Iya kalau. Sate itu enak. Tapi kalau pakai nasi lebih enak lagi bro. Enggak tapi gini. Makanya kalau carnivore diet itu disarankan makanan yang nggak terlalu banyak bumbunya. Karena bumbu itu merangsang kita makan nasi. Tapi kalau lo misalnya telur rebus aja dimakan. Gak pakai nasi juga gak apa-apa. Tapi ketika lu rendang, itu yang butuh nasi. Rendang bro. Iya rendang. Atau misalnya di gua tuh misalnya saksang, itu butuh nasi. Tetapi kalau misalnya steak, itu gak butuh nasi. Udah enak. Nah hanya memang jadi mahal gitu. Enggak tapi kalau steak pakai nasi tuh jatuhnya aneh bukan? Karena kan itu bukan budaya kita. Iya tapi maksudnya itu kan dietnya orang luar. Makanya Anjir puasa lagi nih gue. Ya nggak apa-apa. Kan cuma ngomongin batal ketika enggak, lewat tapi kerong tahu goreng bro. Itu kalau pakai nasi enak pun. Jadi menurut gue tuh penemu nasi itu luar biasa emang. Ya tapi kan jadi nggak ada nutrisinya. Nasi kan full karbo. Tahunya juga banyakan karbonya dibanding protein. Nasi goreng men. Makanya cobain carnivore diet. Itu lama-lama ketergantungan nasinya akan berkurang. Jadi kayak orang bule lah. Orang bule kan menu standarnya mereka lebih banyak protein dibanding karbo. Kalau kita kan lebih banyak karbo dibandingkan protein. Makanya nasinya banyak, rendangnya secuil gini kan.
Kalau mereka kan makan steaknya segede gini, ya kan? Kentangnya dikit gitu. Kalau kita kan di McDonald juga sebut merek lah dulu. Kalau lu masih nggak boykot gitu ya ke McDonald, ayamnya 1 nasinya 2. Enggak. Gue nggak pernah gitu. Tapi emang enggak, jangan kan itu makan karbo pakai karbo kita. Makan Indomie pakai nasi. Iya. Ada kentangnya segala macam. Iya. Kentang kita kalau di fast food itu kan pakai nasi juga. Iya. Enggak, tapi gue coba itu asli man. Gitu gue coba. Iya. Ketemu rumah makan Padang itu sebutlah sederhana pagi sore, Garuda macam-macam itulah, sampai yang levelnya Sabana itu misalnya. Lu makan nggak pakai nasi, nggak enak Ben. Memang kalau di Padang nggak bisa, makanya untuk carnivore diet ini memang jangan ke Padang. Lu bikin sendiri. Gua sekarang bikin semua nggak cuma Padang men. Misalnya rumah makan Sunda aja. Untuk kalau Sunda masih bisa lu makan nggak mungkin bro. Atau kalau ke Padang ya makan ayam popnya. Itu ada jengkol goreng. Nggak mungkin dong lu gadoin itu jengkol. Makanya itu kan nggak karnivor. Ya nggak. Jengkol sendiri kan nggak karnivor. Kalau kalau gue sekarang mencoba karnivor ya itu. Jadi kan kita ketemu waktu itu kan. Terus gue mulai gue bilang pokoknya sama orang rumah tuh gue karnivor aja kayak si Semi tuh pengen kurus juga. Satu hari anak gue dari Malang balik. Makan di apa? Di UB. Makan apa? Kita makan mat lengket yuk gitu. Mat lengket itu kan dari gue kecil kan di Klender tuh. Gue malah dulu nyebutnya nasi uduk Pak Haji karena Pak Hajinya waktu itu masih ada. Makan di situ. Sampai itu nasi uduk datang gue singkirin dulu men. Gue nggak doin ayamnya gitu ya. Emang nggak bisa. Lama-lama men ngeliat anak gue itu makan. Waduh, gue udah ambil nasinya kasih sambal bro. Aduh enak banget itu nasi. Tapi kan nggak ada nutrisinya nasi dan sambal, nggak ada nutrisinya sama sekali. Iya. Tapi ada itulah, ada apa namanya, ada ayamnya kan. Nah terus satu lagi nih, berusaha lagi gue, bini gue ngajak makan di apa namanya sate keroncong bro Jatinegara. Jadi gue banyak banget tempat kuliner lu. Iya. Gue sate keroncong bro enak banget itu bro. Gulenya, tongsengnya. Gue rencana mau karnivor brother. Makanya gue pesennya sate doang. Sate. Anak gue pesennya gule. Gue lihat kan dia. Bisa juga sop beningnya. Bro susah. Ini gak ada sop bening. Dia cuma ada gule, tongseng sama sate kambing. Makan gue satenya 1, 2, 3. Lama-lama anak gue yang cewek kan, papa mau gak nasi sedikit? Aduh jangan nih, lagi diet nasi dikit aja. Ya udahlah anak berarti, atas dasar kasihan kan sedikit. Berarti anak lu toksik tuh. Itu gue ngebantuin dia daripada gak habis kan. Anak gue ngasih, bini gue ngasih. Banyak memang makannya enak kita. Tapi yang penemu nasi oke loh bro. Ini jadi kita ngebahas apa ya? Kenapa jadi ngebahas makanan nih? Tapi lu makanan kesukaannya apa? Gua? Ya pasti selalu dicampur nasi kalau dulu. Ya, tapi ya kalau karena gua nggak mengharamkan banyak ya gua babi panggang lah. Babi panggang. Iya kan gua orang Karo paling terkenal babi panggang. Itu yang kalau yang di TikTok tuh kulitnya kriuk-kriuk itu bukan? Enggak, itu yang orang Bali. Orang Bali. Kalau kita ada namanya babi panggang Karo disingkat BPK. Bahkan orang Batak Toba pun mengakui BPK-nya orang Karo lebih enak dari mereka gitu. Itu masaknya diapain? Kalau Bali kan dipanggang. Ala-ala Asterix tuh. Enggak dipanggang biasa aja. Hanya ada marinasi dan bumbunya sih yang sangat spesifik. Bumbunya tuh. Jadi ini udah haram lagi bumbunya darah. Jadi kita tuh ya bukan hanya diselamatkan oleh darah Yesus, kita memakan darah babi juga. Ini maaf ya, gue gak ngerti jadi gue ketawa juga. Enggak tapi lo asli itu makanan kesukaan lo tuh. Yang bikin lo gede tuh itu. Sebenarnya yang bikin gede tuh nasinya, karena kalau makan itu nasinya banyak jadinya. Itu kan guru gue tuh bilang, Hen kamu kalau mau makan nasi yang lebih sehat, makannya nasi dingin. Karena nasi panas itu parah itu gulanya. Jadi tunggu aja jangan terlalu panas.
Enggak juga lah, kalau secara teori mah tergantung volume yang lu makan. Mungkin karena dingin lu makannya jadi nggak banyak, itu aja. Iya. Gue tuh sanggup untuk nahan gak makan Jadi nasi kalau di banyak sebenarnya pendapat-pendapat tentang nutrisi, tentang diet itu yang salah. Misalnya gendut turunan itu nggak ada. Nggak ada. Tetapi kenapa orang bapaknya gendut biasanya gendut? Karena kebiasaan makannya sama. Walaupun secara Gitu. Misalnya ketika bokap lu kenapa gemuk? Karena makannya begini. Dan ketika kebiasaan makan itu diturunkan ke lu. Karena dia masaknya kan sama. Lu makan apa yang dia makan dong. Akhirnya sama-sama gendut. Nggak, karena kalau gendut turunan itu masih masuk akal, men. Karena nggak ada tenaga yang dikeluarkan banyak. Kalau gendut tanjakan, wah itu paling susah tuh. Nah, itu ada pisang ya, kepleset deh. itu strata jokes paling rendah itu. Tadi tuh pertanyaan gua, lu tuh sadar diri lu lucu tuh dari kapan? Orang lain pasti bilang gua lucu. Jadi gua tuh ngomong apa aja sih dulu ya. Ya ini bukannya nyombong tapi just stating the fact. Di SMA, di SMP gua tuh SMA 3 Bandung lu dulu ya. Gua anak terpintar di kelas. Sekaligus anak terlucu, jarang kan. Biasanya kalau yang suka banyol biasanya nilainya jelek. Lo anak bangku depan, anak bangku belakang. Gue di depan, di belakang nggak ada masalah. Gue orang yang cukup supel bergaul sih, cukup bergaul. Terus? Tapi punya kemampuan akademik yang lebih. Jadi memang agak spesial gitu. Kalau biasanya kan orang yang punya kemampuan akademik biasanya kutu buku juga. Tapi kan kutu buku nggak perlu ditunjukin ke orang. SMA 3 Bandung, ITB jurusan? Informatika. Pinter lo emang lo, men. Pinter lo. Gue waktu Pantes waktu itu sama Sabrang nyambung lo berdua. Waktu SMA gue tim olimpiade gue, matematika. Olimpiade matematika. Terus level apa? Level Jawa Barat waktu itu. Jangan keluar, tenang lo, jangan minder. Jawa Barat. Tapi waktu itu tahun itu nggak diberangkatin. Kenapa? Ya nggak tahu, nggak ada biaya kali. Gitu. Jadi nggak ada tes nasionalnya untuk. Pokoknya nggak jadilah waktu itu. Kalau jadi tuh ke Hong Kong. Apa? Lo SMA-nya satu aja? Apa? SMA-nya di Bandung aja, di Bandung. Nggak kayak Gibran pindah-pindah SMA. Gibran dari gue tahu tembakannya ke situ. Singapura ke Australia. Itu kan ada yang bilang kalau yang kayak gitu bisa juga kalau di istilah di Bandung tuh naik tajong. Apaan tuh? Jadi kalau dia nggak pindah sekolah nggak naik kelas. Tahu istilah itu? Iya. Naik tendang. Ada. Jakarta juga ada tuh. Kan bokap nyokap gue guru. Iya kan kalau dia bokap gue suka ada yang gitu tuh. Ada siswa nggak naik kelas pindah sekolah supaya naik. Nah, hanya dia ya keluar negeri. Naik tajong sebenarnya. Wapres kita itu. Oh gitu ya. Tajong kan tendang. Iya. Jadi kalau mau naik lu gua tendang ke sekolah lain. Dia kelihatannya nggak ikut olimpiade matematika kayak lu tuh ya. Oh gitu ya. Tapi dia jadi wapres, gua jadi komedian. Iya. Ya itulah. Itulah nasib. Lu misalnya diundang sama Pak Prabowo nih. Stand up gitu. Terus Pak Prabowo-nya gak ketawa. Terus lo gimana tuh kira-kira? Ya gue bertahan lah. Hah? Gue bertahan lah nunggu honor. Jadi biarin aja. Iya. Biarin aja. Emang gue gak pernah pernah gue bayangin ya. Gue pernah ngelawak. Nah inilah makanya akhirnya. Dulu kan kita belum ada yang namanya genre. Jadi job apapun diterima. Sekarang tuh gue hanya terima job-job ya karena gue punya kesibukan lain juga ya yang kaitannya masih dengan dunia intelektual atau politik atau sosial aktivism. Waktu itu gue pernah ya di mall itu tuh sebelum gue tuh Cherry Bell, tau gak lu? Cherry Bell tuh sekarang udah nggak ada kali ya. Gitu-gitu. Iya pokoknya sebelum JKT48 Cherry Bell. Bayangin kan crowdnya kayak gimana. Gue harus stand up soal politik gimana? Gak ada yang ketawa men. Asli gak ada yang ketawa. 30 menit lagi disuruhnya. Terus? Ya udah. Yang penting honornya dapat. Iya honornya dapat. Nggak kalau misalnya tadi kayak diundang Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo sih setahu gue humoris. Terus dia gak ketawa. Lo stay aja terus dia. Terus Pak Prabowo-nya akhirnya karena bosan ngeliat lo kan dia pergi. Nah lo gimana tuh? Ya, tunggu honor aja. Harus profesional sih. Harus profesional. Tapi gue yakin sih ketawa sih. Iya dia orangnya humoris kok. Atau ditahan gitu.
Nah itu Gue banyak sih ngejok soal Pak Prabowo dulu. gak lu mending ngejok di depan Pak Jokowi atau depan Pak Prabowo? Gak mending dua-duanya ya. Tapi kalau So disuruh, you have to choose. ya kalau sekarang ya Pak Prabowo lah. Pak Jokowi kan gak punya kekuatan apa-apa. Kenapa lu? Ya gue sih sebenarnya pengen ngomong di depan orang yang sekarang berkuasa lah, supaya bisa gitu istilahnya ide-ide gue didengar sama dia. Kalau memang gue mau mengkritik, gue mau istilahnya ngeledek, ini orang yang berkuasa. Jokowi kan sebenarnya secara de jure nggak pegang kekuasaan apa-apa, walaupun secara de facto kita nggak tahu. Lo kalau ngelawak gitu, kalau terima stand up, itu yang lo perhatiin honor dulu atau penonton dulu? Penonton dulu sih. Penonton dulu. Oh soalnya kalau lo milih honor dulu, gue tadinya mau bilang PSI ngundang lo, honornya gede, lo mau nggak gitu? Gua bahkan kalau nggak dibayar pun mau kalau di PSI. Kenapa? Ya gua hajar aja semua. Ya ampun. Ya kalau nyebut PSI nggak perlu penjelasan lah. Ya, itu udah punchline udah. Ya. Jokowi sama Prabowo itu kan punya gaya komunikasi yang beda-beda. Ya lebih pinter Prabowo sih. Gue sih juga begitu. Tapi menurut lo Bahasa perbedaan- Inggrisnya lebih native. lebih oke. Iya karena pernah sekolah di sana juga. Ya, Terus ya, dia ya, old ya. money ya. Iya. Ya mungkin dan dia orang yang suka baca juga. Nah, Literasinya bagus lah. Walaupun pada praktek dia nulisnya judul sebelum dia berkuasa kan judul bukunya sangat kritis tuh, Paradoks Indonesia. Jarang-jarang tuh orang saya pikir paradoks. Paradoks Indonesia, walaupun dia sekarang jadi paradoks ya kan. Iya kan? Iya, Jadi iya. dia tuh orang yang bisa memprediksi masa depan gitu loh. Tapi sekarang ini gimana sih lo menilai seorang Semi menilai Indonesia saat ini? Enggak, bedanya Jokowi sama Prabowo ya. Oh lo mau lanjutin itu? Iya. Gue padahal udah mau belokin juga nih biar balik lagi. Udah Iya. jawab apa bedanya Jokowi Prabowo? Sebenarnya sama-sama ngaco. Kalau menurut gua. Tetapi pengamatan gua nih ya, mereka tuh sama-sama narsis. Tetapi areanya yang untuk narsis itu beda. Kalau Jokowi itu pengen punya legacy, dua-duanya pengen punya legacy dengan cara mereka sendiri. Semua orang juga pengen punya legacy. Lu juga bikin YouTube ini kanal apa, pasti karena pengen punya legacy. Bagaimana legacy itu dibangun? Nah, caranya agak beda tuh antara Prabowo sama Jokowi. Dua-duanya narsis parah. Nah, Jokowi lewat infrastruktur, pengen banget kelihatan bikin IKN, bikin meresmikan mana-mana, meresmikan bandara lalu kosong, ya kan? Banyak proyek-proyek seperti itu. Nah, dan di zaman Jokowi ini bagusnya atau tidak bagusnya karena proyek-proyeknya banyak infrastruktur itu bisa dieksekusi dengan yang namanya BUMN. Ya. Nah, Prabowo ini MBG gimana cara ngeksekusinya lewat BUMN? BUMN apa coba yang bisa mengeksekusi MBG? Makanya sekarang jadinya lebih kacau gara-gara semua mengarah ke cost base itu gitu. Kalau ini kan menumpuk utang. Kalau si Jokowi ini juga menumpuk utang dan ini ngeksekusinya gimana? Makanya sekarang nggak ada proyek yang jalan kecuali MBG. Iya. MBK jalan sih. Jalan itu. Iya. Puasa-puasa juga jalan. Iya jalan. Terus Prabowo itu narsisnya tuh salah satunya adalah dia suka banget keluar negeri. Kalau Jokowi itu takut keluar negeri. Bahasa. Karena we walk the talk. Not only talk the talk ya kan. Iya. Kalau Prabowo kok tetapi gesturnya kalau lu perhatiin kalau dengan pejabat-pejabat luar negeri dia juga kayak minder. Masa sih bro? Kalau menurut gue ya gesturnya kayak ke Trump tuh yes sir gitu kan. Jadi kayak anak yang mau keterima di sebuah tongkrongan. Oh karena mungkin masih baru. Iya sebentar jadi presidennya baru. Tapi kan dia seorang jenderal gitu loh. Ya, tapi kan jadi harusnya presidennya ada baru. pride-nya. Jadi bener-bener gitu. Trump begitu, gabung, suruh bayar $1 miliar, bayar gitu. Jadi kayak orang yang mau keterima di sebuah tongkrongan, tetapi pakai APBN enak aja gitu. Masalah lu mau keterima di pergaulan internasional tuh urusan lu gitu. Nah,
Dan sekarang dari zaman Jokowi udah kacau. Nah sekarang itu gini loh, ada yang bilang ya, kita melihat masa lalu memang selalu baik sih. Katanya waktu Soekarno pertama kali berkuasa, banyak rakyat Indonesia juga yang kangen sama Ratu Wilhelmina, katanya gitu. Hah, yang beneran? Iya, enakan zamanku toh itu tuh bener. Jadi ketika zaman reformasi itu kita menjatuhkan Soeharto. Tapi 1-2 tahun sejak reformasi banyak orang yang kangen lagi Soeharto. Nostalgia. Iya. Jadi bahkan zaman Soekarno pun ketika baru pertama kali diproklamasikan dan orang hidupnya susah, enakan zaman Belanda, enakan Ratu Wilhelmina. Itu kata siapa? Seperti itu kata orang tua gua, orang-orang Iya. nenek-nenek gua. Gitu. Iya, kan gue nggak mungkin juga kalau nanya konfirmasi ke nenek lo kan. Ya bahkan ketika Saddam Hussein digulingkan. Oh iya, orang banyak bilang itu lebih enaknya. Yang paling nyata Gaddafi. Ya, Gaddafi ketika juga ada ISIS itu kan. Kalau Saddam Hussein gak digulingkan gak ada ISIS kan. Ketika ISIS merajalela di salah satu bagian Irak juga kan ada ISISnya kan. Enakan Saddam Hussein katanya. Saddam Hussein bahkan Menteri Luar Negerinya Tariq Aziz tuh Katolik agama Kristen Timur Tengah. Jadi masih enakan Saddam Hussein gitu. Sekarang gua ngelihat Jokowi agak mendingan sih dibanding Prabowo. Waktu Jokowi zaman kapan? Ya bahkan yang terakhir. Walaupun yang sekarang mungkin Jokowi juga ya ulahnya ya. Setidaknya gitu. Dulu yang merajalela tuh Opung Luhut masih ada ilmunya. Yang sekarang? Teddy. Lumayan ada ilmunya juga dia. Apa tuh? Cuma masih muda aja. Enggak kayak kemarin tuh. Ngambekan kayak dia dia gak ngomong. Waktu di Amerika ya? Oh iya, nah kalau itu gue belain. Kenapa gini dalam kan gue komunitas ya, tapi masa ngomongnya di belakang dong. Masa hot mic kayak gitu ke orang lain tahu? Dia ngomongnya di belakang, brother. Cuma emang mic-nya aja kebagusan. Jadi kedengeran. Dia blow on, itu nggak tahu bahwa kualitas mic-nya bagus. Tapi emang itu penyelenggara. Ini gue belain tadi kalau yang itu. Penyelenggara press conference ya salah. Lo kalau dalam sebuah press conference, lo majang orang-orang itu. Orang-orangnya itu semuanya harus dikasih kesempatan ngomong. Jangan sampai ada yang gak ngomong. Iya, kalau menurut gua itu diselesaikan di belakang lah. Tapi kan emang itu kan kayak waktu itu Megawati nyekak Jokowi di depan umum. Gimana pun di situ gua mihak Jokowi lah. Oh iya. Ya kan? Misalnya kalau kemarin tuh gua mihak tadi. Misalnya Jokowi ini kalau nggak ada PDIP apa? Tapi kan posisinya dia presiden. Jokowi itu kepala negara gua, lu cuman kepala partai gitu. Lu cuman kepala partai, apa hak lu untuk nyikat kepala negara? Walaupun akhirnya dikudeta juga sama si Jokowi ya. Itu kekuasaan dibikin merana juga itu Partai Banteng. Tetapi ya itu membuktikan bahwa sebenarnya yang berkuasa saat ini tuh Teddy. Oh. Ya kan? Itu sekelas menteri strategis kan si Rosan itu. Ngeri. Dia ngeri. Itu kan kementerian strategis. Sedangkan dia tuh kementerian kalau bisa dibilang menteri ya. Seskap tuh menteri gak sih? Enggak, kalau situ gak ada mennya. Seskap doang. Iya, tapi kalau dulu kan tuh jabatan itu dipegang sama Pramono Anung. Ada mennya, ya, ada mennya. Artinya fungsinya fungsi menteri dulunya. Ya. Ini karena nggak enak hati dijadiin menteri si bocil itu, ya udah ditariklah menterinya. Tapi oke, tadinya itu adalah fungsi menteri. Ya. Walaupun menteri itu kan sebenarnya menteri clerical lah. Terus urusannya lebih ke administrasi, protokoler, terus. Tapi memang kalau di politik bro, administrasi itu penting brother. Iya, tetapi ini mantis strategis loh. Kalau tadi Menpora oke lah. Erick Thohir. Menpora lo gak strategis ya? Ya menurut gua itu ngomong Menpora tuh. Itu jadi gimana tuh ya Menpora sama ketua PSSI itu? Iya susah. Ya. Lo olahraganya apa sih? Hah? Gua jalan kaki kalau gua. Dulu. Emang lu gendut dari lahir enggak dulu, kan? Ya inilah Golden State Warriors lah. Basket. Oh kalau gitu kita basket nih. Iya boleh. Jadi bro, ini gue lagi ngumpulin ini masyarakat sipil yang main-main basket. Gue udah ketemu tuh Bivitri, Uceng. Aduh, tapi kalau basket itu nanti kita harus ke ICU lagi. Enggak apa bro, yang paling penting itu foto pertamanya. Abis itu yang kuat-kuat. Uceng, Bivitri, gue terus anak-anak bocoralis tuh gue lagi ngelis nih. Nanti kayaknya Ferry Amsari juga main basket. Main. Jadi gue mau bikin itu ntar eksibisi masyarakat sipil.
Jadi ternyata kita bisa happy juga gitu. Nanti ada yang jagonya 1-2 lah. Oh iya ada. Nanti kita undang Ali Budimansyah lah. Denny Sumargo gitu. Ali Budimansyah. Anak lama dulu banget. Ya itu kan kita seangkatan kan makanya. The next MJ katanya dulu. Iya, dulu emang muter-muter gila gitu mainnya. Ali Budimansyah itu zamannya sebelum Denny Sumargo. Ya kalau ngomong Menpora ya itulah jelas. Ya dia satu diparkir, tetapi juga jelas bahwa dia juga nggak mau ngelepas jabatan PSSI karena itu lebih penting dari Menporanya, tapi dia butuh jabatan menterinya juga. Iya. Tapi kalau disuruh milih satu ya pasti milih ketua PSSI-nya lah. Ya, tapi dia kenapa nggak resign aja ya? Apa? Menurut lo kenapa Erick Thohir nggak resign aja? Ya, lu kalau dikasih 2 jabatan, 1 menteri, 1 ketua PSSI, emang lu resign? Iya juga sih. Hanya itu kan benar-benar konflik of interest kan. Ini kementerian yang membawahi sebuah federasi, tapi orangnya sama, gimana dia mau menegur federasinya? Iya, Menpora menegur PSSI, ketua PSSI dia ngaca, gitu kan? Gimana sih lu? Apa gua? nih ngomongin berat badan lagi, kita balik lagi. Katanya lebih seru ngomongin itu. Lu targetnya 2026 turun 30 kilo. Ya di bawah 100 lah. Selain karnivor, apalagi? Jalan tuh wajib sih. Gue sih jalan karena kita tuh katanya lifestyle kita ini yang cari duitnya itu di belakang meja, apalagi lu cuman bikin survei yang ngerjain juga orang lain, terus banyak di belakang laptop, habis itu lu kembali ke kursi ngewawancara orang, pergi ke sana di backstage juga ngemilnya banyak gitu kan. Perlu jalan. Iya perlu jalan karena tapi gini, itu sebenarnya nasi itu nggak ada masalah. Lu lihat deh Kuli, makan nasinya segini men. Iya. Tapi badannya bagus-bagus ya karena lifestyle-nya nggak sedentary gitu, nggak kayak lu, nggak kayak gua yang duduk di belakang laptop, yang cuman teleponan, WhatsAppan, KBCA kayak gitu. Iya. Kulit nasinya segini. Tapi kenapa dia nggak gendut ya karena ya jadi kalau lu ngangkut lu abis ini bikin ini deh dapur MBG, tapi lu jangan jadi ininya, lu yang ngangkut berasnya, nah, lu kurus juga. Itu kemarin gue lihat di mana ya, ada MBG yang sistemnya prasmanan. Gue tarik lagi ke MBG. Prasmanan bro. Prasmanan ya. Jadi itu justru lebih murah karena nggak usah pakai tray. Jadi dia ngambil makanan itu ngambil. Karena traynya itu logam juga. Katanya ada babinya ya. Nggak tahu juga tuh isu macam-macam isu MBG itu. Nah ini gue tuh dibilang ya. Gue anti MBG enggak lah, tetapi gue anti terhadap sebuah program pemerintah yang manfaatnya tidak diterima full oleh rakyat kita. Kan 15.000, nah bener nggak nyampenya 15.000? Kalau semangkanya tipis banget gitu, semangkanya tipis banget bro segini gitu, mungkin itu mahal gara-gara butuh skill. Semangka. Iya gitu. Terus belum lagi misalnya jangan dulu dihitung yang gagal keracunan dan sebagainya, atau misalnya menunya yang aneh-aneh. Begitu yang kemarin libur cuma dikasih biskuit. Gitu loh. Anakku sih pernah dapat telur mentah tuh. Udah gitu gini kan, anak gue bawa nih telur bulat tuh. Anak lo yang masih SMA? Ada. Gue di SMA. Terus dia bilang, apaan tuh dek? Ini dapat MBG nih, dapat telur 2. Terus gue sama dia, itu matang apa mentah? Kelihatannya sih mentah. Jadi dia suruh ngerebus sendiri? Ya itu makanya, masa sih mentah kan? Matang kali ya. Bukan makanan, itu mah bagi-bagi sembako. Kalau telur mentah. Akhirnya kita tebak-tebakan bro. Yaudah, kamu pegang apa? Ya menurutku sih mentah pak. Ya udah papa matang deh, karena menurut logika gue, iya, ya, matang. Sebagai pengamat politik ternama, mestinya matang. Iya dong. Iya, karena makanan bergizi gratis. Kecuali lo siapin sama dikasih telur, ada wajan, ada minyak goreng, itu mentah. Itu camping itu. Dikasih telur bro, gue jelas pegang matang dong. Ya, ternyata. Karena di akal sehat gue matang, mentah men. Akal sehat tuh, ternyata pemerintah nggak sehat itu akalnya. Begitu aja, ya udah, tunggu kata gue bilang gitu. Kalau takutnya kalau mentah beneran kan kita mecahinnya di atas mangkok, mecahin, mentah bro.
Jadi suruh masak sendiri dong. Iya, dia maksud gue gimana sih ya? Konsepnya ya. Mungkin gak sempet ya, gasnya habis. Gak, maksud gue juga gak ngerti juga gue. Maksudnya gimana? Emang sih itu dibawa pulang ya? Tapi kan pembelaan mereka itu berapa persen kejadian itu dari sini ya. Tapi kan yang jelas di luar itu semua sebenarnya ini program bermasalah. Enggak bro, tapi dia untung loh kalau itu mentah. Iya kan nggak keluar gas. Ada gasnya. Iya. Kalau emang itu mesti digoreng nggak ada biaya penyajian. Minyak goreng, iya bener. Gitu. Yang kata lo tadi pinter mahal tipis-tipis itu. Ya artinya packaging, kemasan apa udah nggak mikirin lagi, kasih aja tuh. Nggak, itu membuktikan sebenarnya asal-asalan dan itu nggak diaudit, harusnya diaudit dong. Nah siapa yang mau ngaudit? Yeah. Dan yang mirisnya dari semua kementerian yang ada di Indonesia ini kan sebenarnya BGN ini setingkat menteri kan, badan setingkat menteri. Iya. Itu anggaran dia paling besar sekarang. Gede. Emang sih bro, kalau kita mau ditonton sama Prabowo, kita mesti ngomongin MBG. Yeah. Karena kan waktu itu ada perintah langsung, Kodari kumpulin ya semua video yang ngomongin MBG. Lo pinter juga men. Jadi ini mungkin bakal dilihat Pak Prabowo. Iya gitu loh. Jadi ini udah rahasia. Terus belum lagi ya kalau ini sekarang nih. Ini kan ada kasus LPDP. Bagian pakai diposting. Iya. Sebenarnya ini orang juga yang penerima LPDP ini memang problematik sih. Ya kan. Iya. Kalau menurut gue ya kalau memang dia melakukan itu ya diam aja. Dia posting kan. Dia posting dan dia salah. Salah nggak sih sebenarnya? Salah. Tapi itu kan kesalahan mikro, kesalahan individual kalau pakai istilah polisi. Enggak, kesalahan oknum. Itu kesalahan oknum mikro yang jadi makro. Karena dia bawa-bawa itu, satu, orang bete, dia tinggal di luar negeri, kampret gitu kan. Yang kedua, dia bete pamer-pamer paspor itu. Anjir, emang lu pikir seluruh orang Indonesia ini punya paspor apa? Enggak. Dia punya Inggris kan. jadi pada marah gitu. Tapi ya itu menurut gue sih kebangetan sih. Iya, dia salah secara mikro, tapi sekelas Purbaya sampai bikin statement juga aneh sih. Karena efeknya makro, brother. Orang-orang semuanya ngomong ini Ardi sama Adam yang tadinya nggak punya paspor sekarang udah mulai ngelobi kantor biar punya paspor. Minimal saya punyalah paspor Indonesia gitu. Biar istilahnya kalau ada tugas ke Singapura minimal yang nggak pakai visa bisa langsung berangkat. Itu kenapa? Ya balik lagi ke situ. Sampai si Suset ya namanya, Dwi Suset itu sampai dia merasa perlu posting itu. Dia sebetulnya mau bikin kesal siapa sih? Kan gue yakin ya pada saat dia posting itu. Kalau menurut gue itu orang narsis aja sih. Narsis aja. Iya. Dia nggak tahu efeknya bakal kayak gini. Dia kaitannya ribut nggak sama suaminya tuh di rumah? Ya kayak misalnya kayak Panji gitu ya. Panji ngomongin Toraja. Itu udah 10 tahun yang lalu, viralnya sekarang. Dia gak nyangka gitu bakal viral langsung. Mungkin 10 tahun lagi viralnya. Iya tapi ya emang sih kadang-kadang ya itu loh bro ya, beratnya komedi ya. Mungkin ya kita bisa jadi ketawa juga tuh. Ya tapi itu memang digoreng, memang Panji itu memang lagi diarah kalau kata orang Bandung. Ker diarah sih Maniko Aing gitu, dicari-cari gitu loh. Sebenarnya gini loh, jokes tentang ini balik lagi soal ini kita kan nggak ada jokes tentang agama, jokes tentang sara. Itu tujuannya apa dulu gitu loh. Gua aja ya waktu itu tampil di Metro TV ngomong kayak gini aja kena gitu. Oh, Bang Abdel, Cing Abdel, namanya doang Cing, padahal sebenarnya orang Padang. Ngomong dia orang Minang kan. Yang gak pernah bisa ngisi TTS. Kenapa? Hewan kurban kambiang. Kurang 1 kotak. Kena. Ada aja hatersnya gitu loh. Ngomong itu kan sebenarnya secara subjektif gue klaim itu harmless lah. Bro sorry ya. Tapi kayak Priska terus lo itu kan komedinya tuh komedi yang bawa agama. Buat gue sih lucu-lucu banget. Makanya gue salah satu stand up komedian komik yang gue suka itu salah satunya Priska. Terus lo juga, lo kan sering ngambil agama tuh. Tapi kenapa di agama lo tuh kayak kagak ada urusan penistaan? Karena renesansnya udah terjadi di abad pertengahan. Gorok-gorokan lehernya udah terjadi. Itu digorok lehernya. Kopernikus cuma bilang bahwa pusat dari itu matahari. Dikejar-kejar men.
Jadi apa? Galileo. Bumi bulat. Sesat. Jadi kita juga sempat melalui masa ISIS itu. Itu The Dark Age itu ya ISIS sebenarnya. Mirip gitu. Sesuatu yang gak sesuai dengan Alkitab, gorok. Bahkan dulu ada sempat difilmkan itu yang Joan of Arc. Oh, Joan of Arc ya. Dia kan dihukum mati akhirnya. Karena tahun perempuan. Dihukum mati. Nah, baru 200 atau 100 tahun kemudian disahkan bahwa itu hukuman matinya itu salah. Gitu loh. Tapi dihukum mati kenapa? Iya, itulah kebohongan dianggap bidah dan sebagainya gitu. Enggak, soalnya kan kayak misalnya gue ingat banget tuh lawakan yang asli bro. Gue ngakak banget. Tapi yang sensi juga ada kok. Maksudnya kayak Habib Rizik itu pernah dilaporkan oleh salah satu organisasi Katolik. Gara-gara dia ngomong Tuhannya orang Kristen ini Yesus diperanakan. Ya kan, lahir. Kalau dia dilahirkan, Tuhan kok dilahirkan? Bidannya di mana? Ngomong gitu di pengajiannya dia. Tapi itu sebenarnya menurut gue sah-sah aja. Toh dia ngomong di kalangannya dia di pengajian. Yang salah tuh sebenarnya yang upload. Ya kalau lu ngomong, ya gue tahu lah di pengajian lu semua itu bukan semua ya, banyak ngomongin agama lain ya gue, dan itu hak lu. Ya, orang itu di pengajian lu. Nah sebenarnya yang dilakukan Panji itu kenapa jadi masalah? Karena dia jual di Netflix. Itu aja sebenarnya. Ini salah satu lawakannya, gue ulang lagi. Salah satu lawakan lo yang gue ngakak banget itu, ya air putih jadi wine itu bro. Enggak, itu memang benar. Dan gue tidak melesetin ayat itu memang begitu. Dengan imanmu itu sudah menjadi anggur yang diminum air putih. Jadi dia tidak mengubah anggur, cuman menciptakan sugesti. Gue bilang kalau itu anggur. Itu gue lucu banget. itu maksud gue. Dan itu dan di Alkitab dibilang bahwa mukjizat Yesus yang pertama adalah air menjadi anggur di sebuah perkawinan di kota Kana. Jadi dia tidak ngidupin orang mati dulu, tidak menyembuhkan dulu, tidak bagi-bagi makanan dulu. Dia yang merubah air putih jadi anggur. Dia bikin wine dulu. Pantas aja nggak haram itu wine. Makanya terus minum air kan sebenarnya kalau dia ikutin ilmu kesehatan sekarang, ya kan? Ya anggurnya habis nih Tuhan. Ya udah lu minum air aja, kenapa? Kan lebih sehat gitu. Tapi dia oke, habis senang. Tapi ada ya bro. Ini belok-belok. Nggak, jadi gini, kalau menurut gue tujuan dari jokes ya. Makanya yang kayak kasus Panji kemarin, dia kan bawa-bawa sholat dan sebagainya. Gua diundang nih, kita sama-sama alumnus rakyat bersuara. Gara-gara kasus Panji. Gua habis itu diundang lagi dan gua nolak karena gua jadi seolah-olah jubirnya Panji nih. Nah, dan yang kedua juga gua datang ke gua lihat juga nih narsum yang seperti saran lu. Si Fitra lagi. Males gua. Karena kita didrag ke bawah ke diskusi. Karena diskusi gini, yang nggak oke lah diskusi. Ketika ngomongin kasus, jadi Panji ini kan yang menjadi tuntutannya tuh ada body shamingnya, tapi itu udah case close karena yang melaporkan hanya bisa Gibran ya kan. Kalau memang body shaming. Nah, terus yang delik umumnya ini, yang penistaan agama, kita yang non Islam pengen juga punya komentar di situ, langsung dipotong sama Novel Bakmumin gitu. Bakmumin. Anda Islam bukan? Agama mana? Ya gue Kristen mau. Ya tapi kan itu kan delik umum yang kita mau melihat apakah di mana titik ketersinggungannya dari sisi pilihan bahasa dan sebagainya. Itu aja di-cut, jangan ngomong. Nah, itu takbir, takut lah gue kalau udah gitu. Itu dan beliau ini orang yang nggak bisa bedakan joke sama sindiran sama kenyataan. Di terakhir kan gue ngomong di situ, tau nggak? Ferry Amsari ngutip ayat, dia ngutip ayat. Bahkan siapa? Ahmad Ghazini ngutip ayat. Si Fitra juga ada ngutip ayat yang bagimu agamaku. Ini dari ini sejam lebih, hampir 3 jam nih di sini. Orang pada ngutip ayat nih. Saya yang Kristen dengerin ayat dari tadi. Lama-lama saya bisa dapat hidayah juga. Itu gue sebutin di sana. Iya, gue nonton. Tahu nggak? Novel. Amin kata Novel.
Itu kan gue sebenarnya menyindir kan. Amin. Saya doakan ada dapat dia. Dianggap serius. Aduh. Itu persis kayak. Jadi kalau menurut gue, ini gue nggak mau ngomongin novel. Gue pernah ketemu juga orang yang kayak gitu tuh. Namanya Farhad Abbas. Dia itu nggak bisa bedain kita nyindir sama muji beneran. Nggak bisa bedain. Nah itu apa tuh? Ya gue nggak tahu ya, mungkin ya dia Jadi dia pakai sepatu. Orang-orang beda-beda sih. Sepatunya tuh kayak durian. Jadi ada lancip-lancipnya kayak durian gitu. Oh itu Lobotang apa ya? Itu terkenal itu brandnya bro. Iya, tapi maksudnya jelek kan? Belum tentu juga. Enggak, maksudnya secara tampilan norak gitu loh. Iya. Menurut dia enggak kan. Keren nih sepatunya. Dikasih $100 gue. Di tempat. Keren dong. Kasih Bang Semi $100. $100 masih ada di rumah tuh $100. Lo bilang keren-keren lagi dong. Bang keren bang gitu. Padahal gue lagi ngeledek. Gitu maksud gue kalau begitu kan. Ya jadi orang yang gak bisa bedain antara ledekan. Jangan-jangan dia juga lagi ngeledek lo bro. Tapi dikasih $100. Ya itu ledekan sebetulnya buat dia. Lo gak mampu beli kan. Makanya kan dia gue kasih $100. Ya gue lo kalau gitu gini. Gue punya sepatu juga yang mahal lah. Yang 3 juta 4 juta ya cukup lah gitu. Tapi gak kayak gitu. Iya itu mahal banget bro. Itu 2 digit itu. Oh 2 digit. Ya sayang juga kalau. Makanya lo kalau ketemu Farhad Abbas lagi. Bang keren bang. $100 lagi. Kayak jangkrik. Jangkrik bos. Tapi kalau yang di film itu kan begitu nggak tahu konteksnya dipukul kan? Iya. Kan yang tahu konteksnya cuma kasih itu. Si Indro ikut-ikutan kan? Gak bisa. Dihajar. Apa kok? Bro, ini udah hampir lewat nih. Kita udah ngomong dari tadi gak ada intinya men. Ya makanya nih, harapan untuk Indonesia lah aja biar ini ada isinya nih. Nah gini loh. Gue punya materi komedi juga. Nah. Itu tentang alasan Indonesia bersatu. Jadi kan sebenarnya gini. Ini kalau ngomongin geopolitik juga nyangkut ke Israel. Kenapa gua ya orang Kristen tapi lebih ke pro Palestina dibanding Israel dan sebagainya. Itu nantilah kalau lu mau undang lagi. Tapi soal Indonesia ini sebelum Belanda datang gak ada nama Indonesia. Ya kan dia cuma kerajaan Majapahit, terus ada kerajaan Sriwijaya, ada kerajaan Singosari, ada kerajaan Kutai, macam-macam lah. Gak ada Indonesia. Indonesia itu mulai dipakai di Perhimpunan Indonesia tahun 1908 Dr. Sutomo. Terus organisasi pertama yang organisasi pertama resmi yang menggunakan kata Indonesia itu sebuah ironinya adalah PKI. Partai Komunis Indonesia. Yang memakai nama Indonesia pertama, organisasi resmi yang memakai itu. Enggak PNI, enggak boh. PNI juga kok. PNI itu Pergerakan Nasional Indonesia, men. Coba nanti abis ini kita googling duluan mana PNI sama PKI. Oh iya. Organisasinya ya. Iya. Tetapi setidaknya tahun 1920-an udah ada PKI ini kan. Oh iya? Iyalah. Oh iya. Yang ketuanya si JJ Rizal tuh. Maun. Ya sebelumnya kan Tan Malaka juga ketua PKI kan. Oh iya. Nah artinya Indonesia ini kan bikinan lah ya. Dan kalau kita tarik sebenarnya Indonesia ini adalah bekas jajahan Belanda di wilayah Nusantara ini. Kenapa Sabah Sarawak gak masuk? Karena itu bukan jajahan Belanda. Padahal masih satu pulau di Kalimantan. Iya. Kenapa Timor Leste yang posisinya lebih utara dibandingkan Kupang? Kupang kan di bawah nih. Iya. Tapi yang ini Indonesia, yang ini Timor Leste karena itu jajahan Portugis gitu loh. Kenapa Papua dibelah? Jadi lawakan lu itu Indonesia ini karena kita dijajah Belanda. Iya jajahan Belanda. Nah dia di wilayah sini. Iya. Nah Suriname karena nggak di wilayah sini anjir kan Suriname tapi dia jajahan Belanda juga kan. Iya Belanda juga. Bahkan dulu Belanda punya tanah di Manhattan kan. Iya ditukar sama Ambon. Sama Bengkulu atau sama Ambon pokoknya. Ditukar sama Raffles lah. Ya, artinya ya gue suka Maluku pokoknya. literasi sejarah seperti itu yang lucu-lucu. Nah, adalah seorang Muhammad Yamin bikin
gitu kan, Nusantara kan. Oh inilah Nusantara, dipakailah sama Bung Karno kan. Nah, dan lucunya itu salah satu yang dipakai itu adalah landasannya Sumpah Palapanya si Gajah Mada. Bahwa Gajah Mada dia belum ngomong Indonesia, masih ngomong Nusantara. Nusantara itu sampai kemana batasnya itu perdebatan lain. Tapi oke lah kita setuju bahwa Nusantara itu Indonesia. Ya kan? Setujulah. Nusantara itu Indonesia atau bukan itu perdebatan lain. Oke kita setuju bahwa Nusantara Indonesia. Dasarnya adalah Sumpah Palapanya Gajah Mada. Bahwa dia tidak akan memakan palapa sampai Nusantara bersatu. Dia akan berpuasa. Bukan berpuasa makan palapa doang. Iya. Bukan berpuasa secara umum. Jadi dia pilih-pilih kelapa. Dan apa tuh Pak? Palapa tuh bukan kelapa. Apa itu? Palapa tuh rebung. Oh pinter juga. Jadi kan kita nggak makan rebung oke lah. Kayak gue nih, gue gak akan makan udang kepiting sampai apa gitu. Makan udang. Jadi lu bikin nazarnya tuh yang gampang gitu. Walaupun itu ada yang bilang bahwa itu juga siloka, itu alegori gitu. Oke lah. Tapi kalau dimaknai secara leksikal ya seperti itu. Nah, ada orang Jawa nih, bukan raja lagi Mahapati. Iya Mahapati. Iya kan? Iya Mahapati. Dia bukan ningrat, dia Mahapatihnya sih. Hayamuruk berjanji bahwa Nusantara yang dianggap Indonesia nanti itu tidak akan bersatu. Kalau belum bersatu itu dijadikan Indonesia yang sekarang. Lu nonton film Soekarno nggak? Iya. Yang mana? Yang kan banyak kan film Soekarno. Yang terakhir lah, yang si yang itulah pokoknya yang terakhir yang kalau pas nonton. Apa dia bilang? Yang pas nonton kita nyanyi Indonesia Raya dulu. Nah, tahu nggak Soekarno di situ pernah pacaran. Soekarno kecil nih. Pernah pacaran sama noni Belanda. Ah itu gue lihat tuh kalau nggak salah. Terus diusir kan sama bapaknya. Diusir. Habis itu di rumah dia nasionalismenya bangkit. Saya tidak mau lagi menjadi bangsa yang diusir gitu. Jadi sebenarnya Indonesia ini kalau menurut film itu terjadi karena cinta monyetnya Soekarno. Parah sih sebenarnya itu penulisnya tuh. Jadi founding father kita itu mendirikan Indonesia gara-gara cinta monyetnya ketolak seorang noni Belanda. Tapi gila itu. Hidayah itu bisa datang dari mana aja. Iya, tapi aneh lah. Nah, artinya gini. Kalau Dandi Laksono tulis dengan Reset Indonesia, gue kurang lebih setuju. Reset Indonesia itu bukan ajakan untuk anarki. Istilah anarkis juga salah sih ya. Karena anarki adalah masyarakat yang mau mengatur dirinya sendiri kalau menurut gue komedian juga wawasannya terlalu luas sih. Ya karena itu kan lo terlucu dan terpintar di kelas lo itu makanya. Enggak. Jadi gini, bukan ajakan untuk separatis gitu loh. Tapi untuk meninjau ulang. Untuk berpikir sebetulnya itu ajakan untuk berpikir. Sebenarnya yang diriset apa tujuannya. Jadi gini, ini memang kalau meninjau Indonesia secara historis ini salah semua. Ya udah sekarang tujuannya apa? Tujuan ke depannya. Nah, menurut gue yang sekarang terjadi itu ya gue bukannya anti MBG satu. Tetapi manfaatnya ke masyarakat kita apakah diambil semua atau banyakan di broker? Banyak loh yang teman-teman gue yang nolak project MBG itu karena belum apa-apa brokernya minta dari misalnya 15.000 per porsi. 5.000 buat gue nggak ngapa-ngapain, cuman jadi broker project doang gitu kan. Nah kayak gitu loh. Jadi mungkin ada sebuah produk lain atau kebijakan lain yang lebih efektif diterimanya ke masyarakat, itu aja sih sebenarnya. Ya kalau ternyata MBG bisa jalan, IKN bisa bagus, terus IKN bisa mendongkrak ekonomi Indonesia, ya gue mah seneng-seneng aja. Tapi kan buktinya enggak. Cuman dipakai upacara terakhir tuh. Habis itu udah enggak. Itu juga udah. Upacara Jokowi terakhir. Iya itu kan cuma nyelamatin aja bahwa IKN itu bisa dipakai untuk upacara. Iya kan. Oh ini untuk pemerataan pembangunan ke Indonesia Timur, ya enggak juga lah. Apakah benar? Paling ini sebenarnya Amerika juga lagi kacau lah ya. Tapi sebenarnya bisa dicontoh sedikit bahwa di Amerika itu pusatnya enggak satu kan. Misalnya pusat keuangan di New York, pusat hiburannya di Los Angeles Hollywood, terus dulu pusat industrinya di Detroit gitu loh.
Nah kalau di Indonesia ini Pusat pemerintahannya Washington gitu kan. iya, kalau di Indonesia kan semuanya di Jakarta tuh. Iya. Sampai lu tahu pejabat-pejabat daerah juga dugemnya ke Jakarta. Kenapa dia penentu kebijakan nggak bikin tempat dugem sendiri di sana gitu loh. Jadi riset Indonesia yang ditulis oleh Dandi itu gue setuju. Baca Artinya gue bukunya juga. di riset tujuannya benar nggak seperti itu. Ya, lu yang lebih ngerti lah sistem politik di Indonesia. Dengan sistem politik yang sekarang mungkin nggak sih kita menghasilkan DPR parlemen yang bisa kritis kepada pemerintah? Kan sebenarnya yang harusnya kritis itu mereka lah. Kan mereka kan penentu legislatornya. Dengan sistem pemilihan sekarang mungkin nggak kita punya legislator atau lembaga legislatif yang kuat mengontrol pemerintah, nggak ada. Itulah dia. Itu ya teman-teman. Aduh. Seminar Slim Boy kita ngomong warawiri muter-muter. Bagi yang namanya tersebut itu bukan maksud sesungguhnya. Ya kalau baik namanya tersebut ya mohon maaf lah ya. Tapi kalau nggak dimaafin juga ya emang gue pikirin. Maafin lah ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.